General Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia. Teman-teman ya, kali ini kita bakalan bahas tentang apa nih ya? Rahasia-rahasia voice ya. Rahasia secret. Ya, rahasia yang dia simpan ya selama ini tentang perasaannya dia gitu kan. Apa sih yang sebenarnya dia tutupi ya dari kamu, teman-teman. Nah, kita dari kamu ataupun dari orang lain juga ya, kemungkinan juga seperti itu. Kita bakalan menuju ke teman-teman Aries ya. Teman-teman Aries yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh ya. Kalian boleh menuju ke kontak email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku. Dan juga channel yang ketiga dari Oracle Card Indonesia yang kalian masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe. Yang udah pada subscribe, sip banget. Apalagi yang sudah merasakan manfaat dari mendengarkan ya berulang-ulang di channel yang ketiga, audio sound terapinya Oracle Card Indonesia ya. Jadi kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhannya kalian apa ya, sesuaikan. Dan yang paling penting adalah didengarkan berulang-ulang ya, selagi tidak berkendara ya. Oke, general ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, kita baca yuk. Aries ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, follow, subscribe, like, and give a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Oke, kita bakal bagi jadi 3 cerita ya. Sama seperti biasanya, kalian boleh memilih ya, di manakah kalian akan memilih. Yes. Oke, 1, 2, dan 3 ya. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih ya, kalian boleh pause video ini teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya. Buat kamu ya, buat kamu kita lihat di sini hubungan seperti apa sih ini ya. Hubungan yang seperti apa yang kamu jalani ya, teman-teman ya. Kalau di sini ada sesuatu hal yang ibaratnya saling memberikan kesakitan ya, tapi in mentally ya. Jadi lebih ke kayak kata-kata yang menyakitkan, silent treatment, yang hal-hal kayak begitu loh teman-teman ya. Bersama tapi saling menyakiti ya, bersama tapi saling menyakiti ya. Hal-hal seperti ini yang terjadi ya di antara kamu dan dia, teman-teman ya. Kalau misalkan ditanya ya, hubungan seperti apa ini ya, hubungan yang saling menyakiti tapi menyakitinya silent banget gitu. Wis, kayak nggak berasa ya, nggak berasa tapi langsung mematikan gitu nggak sih? Ini orang lama atau orang baru ya? Ini orang lama atau orang baru? Sebenarnya kalau misalkan dibilang lama banget ya belum ya, teman-teman ya. Lama banget sih belum. Masih belum terlalu ya, masih belum terlalu lama. Ada Saturnus di sini. Saling, kalau misalkan dibilang di bawah 10 tahun masih di bawah 10 tahun ya, tapi begitu teman-teman ya. Kalau misalkan udah saling menyakiti ya agak jauhan dikit. Tapi kalau misalkan nanti agak jauhan dikit ya, entah kenapa ini dari kamunya sendiri atau dari dia sendiri juga pada akhirnya kayak mendekat gitu loh teman-teman ya. Seperti ini. Jadi ini orangnya orang ya kategori 10 tahunan gitu kan ya, di bawah 10 tahun. Lumayan, kalau di atas 5 tahun sih di atas 5 tahun ya, seperti itu. Dan ciri-cirinya dia seperti apa ya, kita bakalan lihat orangnya ini kayak gimana. Kalau misalkan dibilang ini orangnya pinter, sebenarnya ini pinter teman-teman ya, cuman kadang-kadang kepinterannya dia ini bikin masalah gitu loh buat kamu, buat dia sendiri gitu. Karena apa? Karena banyak halangan, rintangan yang sebenarnya kayak dia bikin sendiri. Karena ya kepinterannya dia ini bisa membawa masalah gitu. Karena mulutnya
apa yang keluar dari mulut ya, kata-kata ini sering menyakiti ya, entah itu menyakiti kamu, entah itu menyakiti dia ya. Ini tipikal orang yang kayak gitu. Bukan apa-apa sih, karena memang dia tuh orangnya kayak kalau misalkan dibilang kurang empati, emang kurang empati, karena memang tipikal orang yang kayak robot, tau nggak ya. Ya jadi ya kalau ini salah-salah, kalau ini ya bener-bener. Dan kadangkala kalau misalkan kamu bilang ini orang yang nggak bisa ngertiin orang lain, keterbatasannya orang lain, ya inilah orangnya gitu. Tapi bukan berarti dia itu mau nyakitin orang lain maksudnya gitu kan. Dia hanya menyampaikan apa adanya aja. Tapi sering kali yang apa adanya dia ini, yang dia sampaikan ini nyakitin orang lain gitu ya. Bahkan mungkin kamunya sendiri juga merasa tersakiti ya, seperti itu. Orangnya saklek banget ya dengan aturan, sesuatu hal yang harus hierarki itu penting banget buat dia. Jadi yang kayak siapa yang di atasnya dia, siapa yang berkuasa, siapa yang ini penting banget ya buat dia ya. Ada batasan-batasan yang jelas, tapi memang orangnya nggak empati sama sekali teman-teman. Jadi kalau kamu mengharapkan simpati dari dia, nggak susah ya kayak gitu. Nah, apa sih yang ditutupi dari kamu ya orang ini, perasaan dia yang sebenarnya, terus apa yang dia rasakan gitu kan ya. Sebenarnya dia tuh capek ya, ada perasaan-perasaan capek karena harus selalu defense-nya dia ya. Jadi benteng pertahanannya dia supaya tidak sakit adalah dia menjadi orang yang seperti itu, yang pada akhirnya ngeselin orang-orang sekitarnya dia, ngeselin kamu juga gitu kan ya, pada akhirnya kayak begitu. Jadi kalau misalkan dibilang ya dia capek ya, dia lelah, dan dia merasa bahwa nggak ada orang yang bisa ngertiin dia ya kan, kayak begitu tuh ceritanya ya. Orang dia juga nggak bisa ngertiin orang lain gitu kan ya, gimana orang lain mau ngertiin dia ya. Seperti itu, ini perasaannya dia yang ditutupi ya, sebenarnya capeknya dia, lelahnya dia ya, seperti itu. Oke, tentang kehidupannya dia juga ya teman-teman ya, dan juga tentang aduh kok akhirnya jadi masalah lagi ya gitu loh teman-teman ya. Aduh kok akhirnya jadi masalah lagi gitu. Nah, apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu? Nah, kalau misalkan kayak gini, kalian pernah gak sih ngelihat orang yang dibiarin aja tapi malah justru bisa mandiri gitu kan ya. Sometimes you need to do that gitu kan ya. Bukan ketika dia ngomong, sebenarnya kalau misalkan dia ngomong itu kan dia menyakiti dirinya dia sendiri ya, tanpa dia sadari ya teman-teman ya. Dia merasa bahwa dia sudah berkata-kata yang baik ya, niatnya baik, padahal sebenarnya dia menyakiti ya. Kadang orang yang seperti ini ada yang sadar, ada yang enggak teman-teman ya. Tapi untuk seperti itu kamu nggak perlu ikut larut dalam dramanya dia. Kalau misalkan ada orang yang tantrum gitu kan ya, anak-anak yang tantrum ya, kadang-kadang orang tua sibuk banget ya namanya memberikan hal-hal yang menarik atau apa supaya mendiamkan gitu kan. Kita sering kali juga kalau misalkan di hubungan orang yang dewasa ya, kalau pasangan kita marah gitu luar biasa dan memberikan emosi-emosi yang kurang bagus, kita jadi keikutan gitu kan. Nah, ini nggak dibedakan teman-teman ya. Oh, dia ngomong ini ya untuk apa ya, untuk meluapkan emosinya dia aja gitu kan ya, atau memang sesuatu hal yang memang ini ada problem nih, perlu diperbaiki. Nah, fokusnya adalah sama problemnya, bukan sama emosinya ya, seperti itu. Dan kalau memang itu adalah sesuatu hal yang menurut kamu perlu dikasih jarak dulu, kasih jarak aja dulu gitu kan. Nanti kalau udah tenang baru diajak ngomong lagi gitu. Jadi lebih ke kayak memberikan waktu secara tepat ya untuk bicara, untuk ibaratnya bicara, untuk bisa yang namanya duduk bersama. Tetapi memang butuh proses ya teman-teman ya. Susah kak, memang susah gitu, nggak ada yang gampang. Kalau ada yang gampang semua orang di dunia ini udah berdamai gitu kan, nggak ada yang namanya perang, right ya, seperti itu. Emang susah, tapi ini adalah pembelajaran yang seumur hidup yang mesti kita jalani teman-teman ya. Artinya ya belajar gitu, bukan hanya orang lain yang kita tuntut untuk belajar, diri kita sendiri pun juga mesti belajar ya, secara seperti itu. Oke ya, ini adalah yang pertama buat kamu. Sekarang kita bakalan menuju ke yang kedua ya. Kita bakal lihat untuk yang kedua. Wois, kok ada 5 ya? Ya sudah. Berkahnya ya. Oke, kita lihat.
Hubungan seperti apa sih ini ya? Kalau misalkan dibilang hubungan seperti apakah ini? Ya, sebenarnya ini baru aja sih ya. Kalau misalkan dibilang ini sedang menuju suatu hubungan yang baru aja dimulai. Tetapi sebenarnya ini orangnya orang lama ya. Hubungannya baru dimulai tapi orangnya orang lama. Nah, baru berani gitu loh untuk melangkah. Karena selama ini ya kayak deket tapi dramanya banyak banget gitu ya. Ini benar-benar hubungan yang butuh perjuangan untuk bisa menapaki ke step yang selanjutnya ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ya mau nggak mau sih ya, jadi kayak apa sih, udah lama gitu. Tapi ya jatuhnya di dia aja gitu ya. Jatuhnya di dia lagi gitu loh, yang selalu ada juga dia gitu kan, yang available ya dia gitu ya, adanya itu doang gitu. Nah, kita lihat ya ciri-cirinya dia tuh seperti apa sih. Ini kalau misalkan dibilang itu berasanya udah kenal lama, berasa udah kenal lama banget gitu kan, orang yang bijaksana ya. Kalau dibilang bijaksana ya, kalau nggak gitu nggak lama kan ya berhubungan sama kamu gitu kan ya. Maksudnya selalu ada gitu loh buat kamu, walaupun dalam keadaan seperti apapun ya. Kamu mau luar biasa emosinya, dia juga masih ada di deket kamu gitu kan ya. Walaupun kamu lagi upset yang kayak luar biasa banget ya, dia juga ada di sebelahnya kamu ya. Seperti itu sih ya, dia bisa mendengarkan kamu dengan baik, walaupun ya kadang-kadang actionnya berkurang ya teman-teman. Kamu mengharapkan dia bisa tak gitu, sat gitu tuh kayak nggak bisa ya. Ini orang yang kayak begitu ciri-cirinya ya. Kita lihat yang selanjutnya, apa sih yang ditutupi sebenarnya ya dari kamu ya. Dia tuh takut salah gitu, kepingin bersama ya. Ini yang menyebabkan kayak kalian terjebak di satu zona kenyamanan tapi tidak melangkah ya. Takut kalau membuat kesalahan, nanti kalau misalkan aku jalan gitu kan, nanti terjadi apa-apa, hubungannya nggak akan kayak begini. Nanti kalau misalkan begini, salah nggak ya aku gitu. Jadi ketakutan salah ini pada akhirnya membuat langkahnya dia jadi kayak seret gitu ya, jadi kayak tersendat-sendat gitu loh teman-teman ya. Seperti ini sih sebenarnya yang dirasakan sama dia. Dan apa ya, kayak underestimate, jadi kayak mau melangkah nanti dulu deh, mau melangkah kayak nanti dulu deh. Nah, ini sebenarnya ketakutannya dia tentang berbuat salah ya, takut kalau misalkan bikin salah gitu loh ya. Justru malah salah terus gak sih kalau kayak begini. Nah, kalau udah tahu nih ya perasaannya dia, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan sama kamu untuk membantu gitu kan ya. Ya udah gitu, belajar untuk komitmen ya. Komitmen dalam artian kita tidak pernah yang namanya menjanjikan sebuah hubungan yang akan baik-baik aja, mulus-mulus aja gitu kan ya. Namanya juga manusia, fluktuatif pastinya ya. Manusia juga dinamis ya teman-teman. Tetapi yang penting adalah berusaha bersama gitu kan ya. Mau ada turbulence yang kayak gimana pun, mau ada badai yang luar biasa dalam satu hubungan seperti apapun ya, itu bukan sesuatu hal yang harus disesali sebagai satu kesalahan gitu, bahwa kita sudah memilih ya sudah memilih gitu kan, kita akan melangkah ya sudah melangkah gitu, apapun yang terjadi nantinya. Kalau misalkan berdua secara kekuatan intern ya, kekuatan internalnya itu kuat ya, mau ada badai kayak gimana pun kalian tetap akan bisa stay ya, walaupun ya mungkin ada yang namanya geser dikit gitu kan ya, terbang dikit ya, tapi akan tetap stay ya, selagi kalian tidak melepaskan tangan kalian berdua gitu. Tetapi kalau misalkan pada akhirnya ada badai dan ternyata kalian secara kekuatan intern yang gak kuat, kalian saling melepaskan ya itu juga pilihan gitu, dan bukan sesuatu hal yang salah gitu, bahwa segala sesuatunya sudah pasti ada pemahaman yang baiknya kayak gitu loh ya. Oke ya teman-teman, jadi lebih ke ketenangan bahwa nggak ada yang salah sebenarnya gitu kan ya. Bahkan sesuatu hal yang bikin salah aja gitu kan ya, pasti ada manfaatnya, ada artinya, ada pemahamannya ya. Seperti itu. Udah, selanjutnya yang ketiga ya teman-teman ya. Yang ketiga seperti apa? Oke, 5 lagi ya. Ini hubungannya apa sih, hubungan yang kayak gimana gitu ya. Kita lihat di
jalan tapi kayak nggak jalan ya. Kalau misalkan dibilang ini orang lama nggak sih gitu, orang baru sih teman-teman ya, orang baru jalan kayak nggak jalan gitu. Karena gini, ada perasaan-perasaan dimana kayak apa ya, ragu gitu loh ya, kamunya sendiri masih ragu, kemungkinan dia sendiri juga sama aja ya, karena saling attract kan ya, keraguan gitu kan. Tapi jalan tapi kayak gitu ya situasinya, jadi kayak ngambang gitu nggak sih teman-teman ya. Ada perasaan-perasaan juga ragu-ragu, aduh nanti kalau misalkan hianati gimana ya gitu loh ya. Ada perasaan juga kalau misalkan ini nggak adil nih gitu kan, it's not fair gitu, perasaan-perasaan merasa diperlakukan nggak adil ya. Ada perasaan-perasaan seperti ini sih teman-teman ya. Kita lihat ya ciri-cirinya dia seperti apa ya. Ini orangnya tipe orang yang suka sibuk sama pikirannya dia sendiri ya. Jadi lebih ke kayak selalu terpaku pada pikirannya aja, ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia gitu kan. Lalu juga kalau dibilang egonya tinggi ya tinggi orang ini teman-teman ya, orang punya ego yang cukup tinggi ya. Kalau misalkan dibilang apakah dia mau mendengarkan orang, dia dulu yang maunya didengerin ya. Pembuktiannya tinggi banget, tapi sayang sekali kadang kala gitu kan ya, apa yang dia inginkan memang gak sesuai dengan yang terjadi ya. Karena mungkin saking menggebu-gebunya gitu ya teman-teman ya, malah justru malah jadi ambiar semuanya gitu. Coba kalau misalkan slow aja ya. Ya seperti ini. Nah kita lihat ya, sekarang kita bakal lihat apa sih sebenarnya yang ditutupin dari kamu gitu kan. Apa yang ditutupi dari kamu, perasaannya dia ya. Ini lebih ke kayak perasaan insecure ya teman-teman ya. Jadi selalu akan ada yang namanya pembuktian ya. Banyak orang yang dia merasa ya, banyak orang yang tidak menganggap dia gitu kan ya. Banyak orang yang melihat dia sebagai sesuatu hal yang lu tuh kayaknya ya kayak dientengin gitu loh teman-teman ya. Jadi ini sebabnya kemungkinan besar dia ingin pembuktiannya itu ya diakui ya seperti ini. Jadi ada perasaan-perasaan memang perasaan insecure ya, perasaan tidak aman ya. Mungkin ini nggak bisa diomongin sama kamu ya, karena mungkin ada gengsi ya di sana kan untuk bicara ya, seperti itu. Jadi untuk minta tolong ini kayaknya agak sulit ya orang ini ya teman-teman ya, karena ada luka yang begitu dalam yang menyebabkan dia pada akhirnya kayak jadi gengsi untuk bicara ya, seperti itu, atau minta tolong. Nah kita lihat ya apa yang sebaiknya kamu lakukan. Mencintai ya itu adalah membantu dia untuk menyembuhkan lukanya dia sendiri. Mencintai bukan kamu yang menyembuhkan lukanya, tidak ya. Kalau kita sayang sama orang ya, kita akan memberikan dia satu kepercayaan bahwa dia bisa menyembuhkan dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Jadi ya kamu tahu ya apa yang dia rasakan seperti itu ya, didampinginya itu dengan bukan dengan kayak tuh kan salah kan gitu, tetapi lebih ke kayak memberikan dia support, semangat ya, dan mengajarkan bahwa ego yang terlalu berlebihan itu tidak terlalu baik, bukan dengan kata-kata gitu kan ya, tapi dengan kasih ya, seperti itu. Memang ini susah teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita sayang sama orang gitu kan ya, kita bisa gemes banget gitu ngelihat orang yang kan lu udah gua bilangin gitu kan ya, jangan kayak begitu, hasilnya kan kayak begini, jangan gitu kan. Tapi kasih kesempatan dan percaya sama dia ya, walaupun kita ibaratnya pandu, dan suatu saat ketika kita memandu dia bakalan bilang bahwa itu adalah hasil jerih payahnya dia sendiri ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita pandu pelan-pelan, nanti akan ada perubahan teman-teman, walaupun mungkin perubahannya nggak cepet ya, seperti itu, tapi nanti pasti akan ada perubahan yang baik. Nah seperti itu ya, oke. Dan ini butuh kesabaran yang sangat-sangat luas banget ya, kesabarannya sangat tinggi banget, seperti itu ya, oke. Ini adalah cerita kamu yang ketiga teman-teman ya. Jadi udah tahu ya rahasia-rahasianya dia, perasaan yang dia rasakan. Nah semoga ini bisa jadi satu acuan gitu kan ya buat kalian semua yang mungkin lagi bingung gitu kan ya, di hubungan ini kayak gimana ya kak, apa sih sebenarnya perasaannya dia gitu. Kalian bisa lihat di sini dan juga mendengarkan di channel yang ketiga teman-teman ya, untuk perbaikan relasi ya kamu dengan
orang yang kamu sayang, orang yang kamu kasihi, ya seperti itu. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya. Keep shining. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you.